Selamat siang semuanya. Balik lagi di Writer's Talk with Ernest Prakasa. Dan hari ini kita mau melanjutkan urusan yang kemarin belum tuntas bersama Almira Bastari. She should be joining very soon. Ya, Oke. ah, Hai. Sorry ya sampai harus kabur ke mobil loh ini. Mohon maaf sekali loh Almira. nggak apa-apa, malah gue banget jadi denger radio mobil untuk pertama kalinya setelah 3 minggu. Oke, jadi teman-teman kita kembali bersama Almira Bastari. Ada beberapa hal menarik yang semalam kita obrolin tapi belum tuntas. Gue rasa kita ulang aja dari awal kali ya, Al ya nggak apa-apa ya Al ya kita ulang ya Ya, Al ya. iya mohon maaf ya sebelumnya yang kemarin. Nggak nggak apa-apa. Mungkin lu kalau ngomong mungkin posisi lu bisa agak maju gitu cakep. Oke, jadi teman-teman kita tuh semalam lagi ngomongin soal Almira yang kalau teman-teman belum tahu mungkin secara wajah belum familiar ya. Soalnya kemarin ada yang nanya kok ini random followers apa gimana gitu. Jadi buat yang belum tahu, Almira ini penulis bestseller 3 novel yaitu Melbourne Wedding Marathon, Resign, dan yang terbaru adalah Ganjil Genap. Nah, kemarin kita lagi ngobrolin soal novelnya Almira yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yaitu Resign, novel keduanya, yang dilirik gara-gara Almira berhasil mempopulerkan itu di Wattpad. Nah, coba kita flashback lagi, Al, kemarin lu sempat ngasih beberapa tips penting yang perlu diketahui sama teman-teman yang pengen memulai karir penulisan di Wattpad. Yang pertama kemarin kita sempat bahas soal frekuensi publishnya ya, seberapa sering gitu ya. Boleh cerita berdasarkan pengalaman lu waktu itu? Jadi kan sebenarnya Wattpad ini berdasarkan popularity kan. How to gain popularity pastinya uh, bisa dengan cara satu itu meraih follower dulu. Caranya itu suka ngisi-ngisi komen di orang lain yang mungkin udah lebih apa ya, jangan milih yang terlalu tinggi ini orang-orangnya, justru milih followersnya itu yang masih rendah-rendah, jadi bisa saling tukeran komen, terus jadi bisa saling follow tanpa harus minta ya, jangan pernah minta follow balik. Kayaknya jangan minta fallback, berlaku di hukum terutama di semua sosmed gak sih? Iya, iya, soalnya banyak banget di Wattpad tuh yang maksa gitu loh, follow balik ya, follow balik, padahal sebenarnya justru sesama Wattpad tuh kayak bloggers intinya, saling membina hubungan baik. Abis itu Oke. manage page kita sendiri dengan posting itu lebih frekuen, maksudnya nggak perlu tiap hari sih, ada orang yang tiap hari emang followersnya banyak banget, tapi seminggu sekali itu udah cukup, yang penting konsistensi dan kita punya jadwal, misalnya tiap hari Senin, jadi biasanya tiap hari itu yang udah kita tentuin mau post, trafficnya tinggi banget. Oke. Ngasih taunya bahwa lo punya schedule post setiap hari ini itu di mana? Apakah kayak semacam di bio-nya gitu? Gue nggak punya akun Wattpad jadi gue kurang begitu ini. Di bio-nya lo cantumin gitu, chapter baru setiap Senin kayak gitu, something like that atau enggak juga? Enggak, gue di setiap bab gue mau mulai, gue pakai kata-kata, misalnya kayak hai Cumpret, apa kabarnya hari ini bla bla bla, terus kayak gue akan posting hari ini, terus tiap Senin nanti lanjutin ya gitu, jadi kayak di remind terus ke orang kalau kita punya jadwal hari Senin, karena belum tentu yang baca itu adalah followers, belum tentu yang baca Oke, itu adalah lihat bio juga, jadi harus oke. taruh di atas sebelum mulai cerita dan di bawah setelah ceritanya habis. Oke, itu penting banget. Itu tips yang sangat berguna banget teman-teman ya dari yang udah mempraktekkan. Jadi kalau lo punya jadwal jadwal perilisan, which is adalah sesuatu yang sangat penting kalau mau stabil di Wattpad. Jadwalnya itu jangan lupa dikomunikasikan di setiap sebelum memulai dan setiap di ending chapter biar memastikan kalau itu terbaca. Nah soal panggilan cungpret tadi, cungpret tuh kacung kampret ya. Iya, kacung kampret Kenapa lo itu. bisa mendapatkan itu karena lo merasa sebagai kacung kampret di kantor apa gimana? Iya, iya, karena di kantor kan kayak misalnya kita disuruh lembur atau apa gitu kan, aduh emang nasib kita jadi cumpret emang kayak gini nih gitu. Dan kalau misalnya ada makan siang, kita selalu pakai agenda kalendernya itu makan siang cumpret. Terus gue mikir, iya, Masa
Masa S2 lulusan Melbourne masih jadi kacung kampret sih? Ini belum jadi bos gue. Oke, itu jadi tips pertama adalah tentukan jadwal. Yang lo sarankan adalah seminggu sekali ya, Al ya. Seminggu sekali untuk bisa Minggu aktif. sekali, tentukan jadwal, misalnya seminggu sekali, dan berikan informasi yang jelas kepada pembaca kapan jadwal itu adanya. Nah, per seminggu sekali itu berapa banyak yang lo upload? Seberapa panjang chapternya kalau boleh tahu? Kalau gue cukup pendek, gue mungkin termasuk yang paling pendek untuk upload ya, paling 1000 kata. 1000 1000 kata. kata. 1000 kata, karena sebenarnya gini, orang mikir, oh eksis itu lebih penting daripada isinya. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya isinya juga penting. Jadi kalau misalnya banyak orang-orang yang kayaknya cepet naik, tapi habis itu udah kayak berantakan aja. Nah sebenarnya isinya tuh juga penting. Makanya gue nggak mau manage yang terlalu banyak. Tapi isinya ya udah diulang-ulang. Jadi gue 1000 kata udah cukup. Oke, jadi kalau lo perhatiin banyak yang apa, tanda kutip kesalahannya apa? Bikin terlalu panjang tapi malah jadi nggak rutin karena idenya habis gitu? Itu ada, satu ada yang kedua, itu ujung-ujungnya jadi nggak enak dibaca. Karena sebenarnya cuma buat manjang-manjangin. Ah, Feedback Wattpad ini bisa positif atau negatif. Positifnya positifnya kita bisa online itu adalah kita bisa menerima komen secara langsung, bisa langsung ke direct kalimatnya, yang mana yang lucu, yang mana yang garing gitu. Tapi yang jeleknya juga orang-orang yang minta, aduh nih ceritanya terlalu pendek, bisa tolong dipanjangin nggak? Jadi banyak oke, banyak request oke, yang aneh-aneh juga gitu, jangan diturutin oke. semua. Oke, seberapa mendengarkan atau seberapa akomodatif lo sama request orang-orang ketika lo udah mulai rutin nerbitin chapter demi chapter tiap minggu, lalu orang mulai banyak komentar, lalu orang mulai banyak mau, mulai banyak minta, lo ada seberapa mendengarkan lo sama saran-saran orang? Uh, Seberapa ya? Nggak banyak sih, kecuali Nggak sarannya saran terlalu. negatif. Kalau misalnya saran negatif kayak misalnya memang dia ada ngoreksi kalimat atau apa, sebenarnya kan kalau Wattpad kita nggak punya editor kan, editor itu bisa jadi Iya, pembacanya iya, juga. Nah kalau iya. misalnya pembacanya mulai komentar, oh ini kayaknya ada loophole, kayaknya kemarin nggak ada di kantornya, nggak ada ini, kok sekarang jadi ada ini ya, misalnya gitu. Nah itu gue akan Ah. baca lagi, lihat lagi, karena sebenarnya kalau novel gue tuh rata-rata ditulis di parkiran kan, jadi kayak Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau lu ngomong sesuatu yang seolah-olah normal, padahal itu sama sekali nggak normal. Tunggu sebentar, jangan main dilewatin begitu aja. Novel lo ditulis di parkiran. iya, novel gue ditulis di parkiran. Itu maksudnya gimana ditulis di parkiran tuh di dalam mobil lo laptopan gitu? Di dalam bil gue dipakai handphone. Pakai handphone. Nah, Ketika makanya apa? kenapa uh, pas nunggu ganjil genap selesai. Oh. Itu novel ganjil genap kali. Waktu novel resign kan belum ada ganjil genap. Enggak, udah ada ganjil genap. Oh, udah ada ya? Justru iya, resign tuh 80% ditulis di parkiran kantor. Berarti Dan waktu ini nggak perlu usaha banyak karena lu bisa nulis dari handphone. jadi lu nulis dari handphone aja ya, nggak perlu laptop even ya? Enggak, gue nggak perlu laptop. Kecuali pas mau Sumpah nggak sih? di konsolidasi semuanya baru. Masalahnya otak bekerja kalau gue mepet. Jadi maksudnya Oh. kita kan di Jakarta tuh kan udah tight kan, ngantor jam segini, terus pulang udah malam. Gue kayak, oh ya udah sejam nih nunggu ganjil genap, ya udah gue mesti manfaatin sejam ini. Gimana caranya tuh ada manfaatnya gitu. Tapi apa lu nggak capek ya? Maksud gua lu nunggu ganjil genap berarti kan lo pulang kantor berarti kan udah having spent a day at work gitu terus lu punya spare sejam. Kalau gue jadi lu sih gue akan istirahat scroll timeline gitu, tapi lu malah nulis gitu. Itu dari mana energinya gitu? Maksudnya gimana cara lu mengumpulkan apa ya, determinasi itu, gimana cara memotivasi dirinya? Nggak gampang loh menurut gue. You made it sound easy, tapi gue bayangin jeda sejam menunggu ganjil genap setelah seharian ngantor itu nggak gampang untuk bisa tetap berkreasi.
Sedangkan kalau misalnya waktu-waktu spontan yang banyak terbuang itu ya salah satunya kan kayak gitu, kita habis dari kantor terus kayak masih macet, ya udahlah nulis dulu. Jadi sih masih gue adalah terlalu banyak waktu gue yang terbuang nggak ngapa-ngapain. Oke. Oke. Terus gue mikir ya Oke. kayak Berarti jadi motivasi lo sama. adalah lo merasa kalau gue nggak melakukan ini, justru gue akan ngerasa nyesel sendiri gitu karena buang-buang waktu sia-sia gitu ya kira-kira ya. Iya gitu gue Oke. jadi. Jadi udah ada Terus beberapa. Kenapa? Sorry silakan. nah terus gue ketemu Wattpad yang menurut gue cara penggunaannya sangat mudah di handphone, itu sangat mengakomodir gitu loh, nggak perlu ngapa-ngapain, bisa gaining follow juga cepet, dan ternyata komunitas Wattpad lebih besar dari yang gue punya di Instagram ataupun di Twitter, so it works. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau Wattpad-an tuh udah ada beberapa tips dari Almira, yaitu upload yang rutin, recommended-nya sama Al seminggu sekali, kemudian juga nggak perlu terlalu panjang, 1000 kata cukup. Terus be productive everywhere, dimanapun, nggak usah terikat sama gadget, nggak usah terikat sama harus punya laptop atau tablet. Buktinya Almira juga bisa nulis di parkiran, di handphone, artinya mungkin lo juga yang ngantor, sampai sekarang Almira juga masih ngantor, kalau lo ngantor juga mungkin di kendaraan umum, mungkin di KRL atau apa gitu, ada waktu santai lo bisa sambil nulis, mungkin ya memaksimalkan waktu luang gitu ya, Ale. Ya gitu kalau gue sih. Ada lagi Dan nggak tips Wattpad-nya? tips Wattpad-nya adalah jangan merasa harus posting karena harus posting gitu loh. Jadi maksudnya gimana ya? Oh, udah eksis jadi posting apa aja. Itu jangan juga karena Kecuali udah janji jadwal seminggu sekali, mau nggak mau harus posting dong. mau nggak mau harus posting, tapi gue akhirnya break dulu sih. Maksudnya kayak mau masuk cerita baru, break dulu, baru minggu mau bukunya udah selesai, buku baru lagi, udah selesai baru lagi. Jadi akhirnya kontennya kurang kurang great karena maksa eksis terus. Menurut gue nggak apa-apa sih, I see. mundur dulu sebentar terus masuk lagi, tuh tas ceritanya juga harus terjaga karena Oke. karena di Wattpad itu ada yang naik nanti sama itu juga ceritanya. Oke, jadi teman-teman jangan terlalu membebani diri, walaupun memang misalnya udah berkomit untuk satu project dan bilang bahwa seminggu sekali gue akan terbitin satu chapter, betul, harus ditepati tentunya, karena kalau nggak followers nanti ya ini mah bohong. Resign kapan di layar lebar? Resign Kalau boleh cerita, kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Gue nggak tahu perjanjian lo sama produser lo, gue nggak tahu. Tapi kalau boleh diceritain sampai mana tahap perkembangannya mungkin gitu. kalau dari enggak sih, boleh boleh cerita, cuma emang masih inkubasi skrip, jadi masih lama. Tiap minggu sih gue tiap minggu atau tiap 2 minggu sih pasti ke Soraya, kadang kan kita sering ngobrolin ini mau bawa ke arah mana. Cuma mungkin karena ini komedi gitu ya, maksudnya ada banyak komedinya, jadi kayak skripnya ini Sama produser Pak Sunil Soraya berarti ya, yang juga sama sudah pas mengembangkan beberapa novel seperti Antologi Rasa, Supernova, dan lain sebagainya. Nah, seberapa terlibat lo, Al, di pengembangan naskah ini? Apakah lo sebatas lo baca terus ngasih masukan, atau lo juga ikut nulis, atau gimana so far? so far sih banyak banget dilibatin justru. Jadi sebenarnya Pak Sunil kayak sangat open ini prosesnya di mana, terus sangat nanya karena ini kan ceritanya office yang sebenarnya nggak spesifik kan consulting. Jadi kayak bener-bener dia nanya
tanda kutip, tapi Oke. Ada perubahan signifikan yang harus terjadi nggak ketika novel lo diadaptasi dari jadi film? Karena dari kemarin di Writer's Talk kita ngobrolin soal adaptasi novel, dan masalah yang sering disebut sama penulis adalah yang terutama menjadi problem adalah masalah durasi atau masalah panjang ceritanya. Kadang-kadang nggak fit in ke film yang memang keterbatasan durasi bioskop kadang-kadang membatasi nggak boleh lebih dari 2 jam gitu. So far lu menemui kendala itu atau ada kendala lain justru dalam development Resign menjadi naskah film? bener Resign punya problem yang lebih dari itu ya, justru. Maksudnya, Aduh, apa tuh kalau boleh tahu? ya terutama setelah gue ikut kelas skenario, gue baru tahu ya novel Resign tuh probably sangat menghibur. Maksudnya nggak yang bener-bener bisa naik gitu kan, terus yang kayak kelima. Dinamikanya, dinamika plotnya gitu ya, dinamika tensi-tensi dramanya gitu kurang kurang dramatis gitu. Maksud Kurang lo? kurang iya belum fit itu gimana ya, harus banyak mengalami penyesuaian lah, karena gue juga baru tahu nih ya Oke. guys, kalau yang ditawarin novelnya segera jadi film, kita juga harus merefleksikan apakah novel ini udah punya bahannya untuk jadi film gitu. Lah tapi kan ini in a way kayak opportunity lo buat memperbaiki hal-hal yang menurut lo bisa diperbaiki dong, bener nggak? Ketika jadi film aja sebelah sini kayaknya bisa gue perbaikin ya nggak? Iya, tapi semenjak apa ya, semenjak ini juga Resign mau jadi film gitu kan, terus juga terus gue juga memperbaiki itu di Ganjil Genap. Maksudnya ya intinya struktur sebuah cerita itu nggak cuma masalah kecil-kecil terus ya udah selesai gitu kan, harus ada perjalanan si tokoh utamanya yang kayak lo bilang waktu itu lo yang ada misi kan, ada misi si Iya. tokohnya. Gue banyak belajar sih dari kelas tuh, juga gue jadi belajar. Terus Pak juga ngomong, wah ini kalau Ganjil Genap malah lebih ini ya, struktur filmnya lebih kelihatan nih kayak Lebih gini, jadi. lebih Eh, udah. emang waktu lo ikut kelas gue itu, kelas skenario itu Ganjil Genap emang belum terbit ya? Belum. Belum ya? Oh, oke. Okay. Baik, Tapi wah enak banget nih gue dapat testimoni kelas skenario ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi penulis, bukan cuma penulis skenario, ternyata penulis buku juga merasa strukturnya yang dipelajarin di kelas skenario berguna buat nulis novel. Syukurlah kalau ada gunanya. Tapi kalau Ganjil Genap gimana? Apakah ada plan sama Soraya juga atau masih rahasia atau gimana? Al? enggak sih, belum ada sama siapa-siapa kalau Ganjil Genap. Gue lebih sekarang lebih kayak ya excitement itu ya biasa aja gitu, maksudnya uh, when it's time gitu. Kalau Ganjil Genap Oke, gue jadi nggak terlalu kayak nggak terlalu maks, nggak terlalu ngoyo lah ya. ya nggak terlalu ngoyo. Kalau dulu kan kayak oh ya udah nih ada apa gitu, ya udah di apa selesaikan dealnya gitu. Kalau sekarang lebih kayak Oke, it's time oke. itulah. Oke, kalau ada yang mau nanya sama Almira Bastari silakan komentar. Jangan jangan nanya soal status ya, jomblo apa segala macam, tolonglah. Nih kemarin banyak yang nanyain gitu soalnya Al, jomblo ya gitu Al. Emang iya Al? Kayaknya karena novel gue Ganjil Genap deh. Oh iya. Tokohnya tuh Oke. jomblo, terus orang banyak yang mikir, ah jangan-jangan si penulisnya ini novel penulisnya gitu. Tapi Ini ternyata bener nggak? Kenapa gue jadi kayak lambe turah? enggak sih, tapi gue cobain semua metode di Ganjil Genap. Oke. Oke. Eh Oke, ini gue lagi browsing pertanyaan-pertanyaan. Sambil gue browsing pertanyaan-pertanyaan, mungkin gue sambil nanya, Al, ini Ganjil Genap udah rilis. Udah ada plan buat next buku mungkin? Sekarang lagi ngayal-ngayal untuk ide berikutnya? Ada banget banyak, Ada ya? cuma Lebih dari ada satu? lebih dari satu. Terus semenjak Oke. ikut kelas lo, gue juga pengen banget bikin skrip film.
tapi belum Oke. keburu. Kalau gitu, kalau gue boleh saran sama lo, nanti kalau misalnya ganjil genap difilmin, lo bilang sama produsernya, Pak, tapi saya maunya kalau ini difilmin, saya penulisnya mau tandem sama penulis skenario juga nggak apa-apa. Kayak gue waktu ngenes dulu, ini jadi berbagi, jadi gue yang sharing ya. Waktu ngenes dulu ditawarin sama PH, buku ngenes, gue bilangnya gitu, boleh Pak diambil, tapi saya yang nulis ya gitu. Jadi biar dapat kesempatan belajar gitu. Tapi belajarnya berarti otodidak dong. Soalnya saya malah sambil nulis karena dapat project film itu gitu. Awareness. Otodidak, baca buku teknis tulis skenario, ada short course online segala macam, banyak kok sumber ilmu. Teman-teman kalau mau belajar di online ada banyak sumber ilmu ya, jangan patah semangat semuanya. Ini ada yang nanya nih, pertanyaannya mungkin agak ini gue suka pertanyaan karena ini agak teknis spesifik di Wattpad, gue juga kurang paham pertanyaannya, tapi Almira pasti paham. How do you target the market di awal? Wattpad di-classify di genre apa? Soalnya biasanya cerita di Wattpad itu bad boy, good girl gitu. Classify di genre apa? Ketika di awal lo ada genre-genre tertentu yang harus lo pilih gitu untuk mengklasifikasi karya lo, Al? Kalau saya di Wattpad itu kan masuknya ada romantik, komedi, history, kayak gitu-gitu lah intinya. Cuma Wattpad Indonesia ini entah kenapa ya, top-topnya itu banyaknya justru kayak cerita-cerita dewasa gitu kok. Oh, karena banyak yang baca cerita-cerita yang jorok, banyak yang baca ya, ya, ya. Iya. Gitu. Jadi ketika kita kayak beda sendiri gitu, itu cepat naiknya. Justru jangan ngikutin yang banyak itu. Jadi target gue adalah ya harus beda sih. Ya kebetulan juga nggak bisa nulis cerita dewasa ya. Cuma maksudnya jangan takut kalau kita punya genre ya. Karena di Wattpad sih. Jadi kalau punya beda akan naik sendiri. Oke, jadi jangan takut apa namanya, selama lu punya keunikan, selama lu punya sesuatu yang beda, apalagi lu udah tahu apa yang sebagian besar ada di Wattpad, kalau bisa menghadirkan sesuatu yang beda, harusnya sih dapat perhatian. Ini ada pertanyaan yang menurut gue cocok banget buat lo jawab dari Harmimi 28. Kak, bagaimana untuk tetap konsisten di saat kesibukan bekerja? Tadi kan lo udah sempat cerita salah satu lo nulis colongan-colongan ketika nungguin ganjil genap pakai handphone di mobil. Cuman kan namanya orang kerja kan pasti kan ada momen-momen di mana kerjaan lagi hektik gitu. Momen load kerja lagi besar, kitanya lagi terkuras habis, tapi at the same time lo punya target setiap minggu lo harus rilis, itu gimana? Ini si target sih sebenarnya nulis di Wattpad itu menurut gue lebih efektif karena udah ada target tiap minggu. Jadi mau nggak mau ketika udah capek pun, tapi kan masanya udah harus dipenuhi jadwalnya tiap hari Senin. Jadi paling minggu itu kayak oh, udah deh yang kemarin Senin sampai Jumat nggak bisa nih dipenuhin buat Senin depan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada Wattpad ya ada targetnya. Setelah nggak nulis di Wattpad itu emang ya harus dipaksa Sabtu atau Minggu harus dibuka ada blank page mulai anything because lebih baik nulis sesuatu yang biasa aja terus diedit daripada nggak ada sama sekali ngerasa kayaknya nggak cukup bagus gitu. Nah, itu bagus banget. Itu quote of the day. Lebih baik nulis sesuatu yang tidak terlalu bagus lalu diedit daripada tidak menulis karena lo pikir, ini mah nggak akan bagus. Oke? Karena apalagi kalau lo mau menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh Almira, yaitu lo harus upload rutin, maka waktu senggang itu harus dimanfaatkan. Jadi udah tahu kalau Senin sampai Jumat itu ngantor dan kerja, berarti Sabtu Minggu harus dimanfaatkan dengan baik. Nice. Oke, ini pertanyaannya menurut gue menarik dari Alif Zayan 17. Kak, naik ke permukaan berapa lama? Berapa lama lo ingat gak? Dari pertama kali lo mulai posting post pertama lo di Wattpad sampai lo dapat deal sama GPU, kurang lebih berapa lama? Agak mundur dikit kali ya. Kan Wattpad tuh dari 0 followers tuh x follower. Itunya aja tuh 2 bulan kayaknya. 2 bulan, oke. Itu 2 bulan. Terus? Ada effort lah untuk bisa dapat banyak followers. Habis itu kayaknya 4 bulan setelah itu kayaknya. 4 bulan setelah itu. 4 bulan. Jadi kurang lebih dari awal mulai sampai dapat publishing deal 6 bulan, kurang lebih. 6 publishing
abis nggak jauh dari tawaran filmnya tuh juga dari situ sebenarnya. Berarti lo cukup cepet ya? Maksudnya segitu cepet nggak sih, Al, untuk ukuran Wattpad? Kayaknya kayaknya sedang deh, karena ada yang lebih cepat lagi untuk dapat Sedeng. followers kan. Dan apa namanya, Hmm, hmm, followers gue nggak banyak loh di Wattpad tuh, bisa sampai ratusan ribu, jutaan. Followers gue cuma 60.000. hmm. Itu Oke, gue termasuk paling followersnya. oke, 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 oke. Ini ada komen dari Odi. Halo Odi, ini mantan editor lo ya pasti ya? Sampai sekarang Nih, masih. ini oh masih ya. Ini editornya Almira. Kenapa gue pin? Karena biar lu tahu dari sudut pandang editor, kita dengar dari sudut pandang editor juga. Soal deadline, Almira determinasinya tinggi menyelesaikan sesuatu sesuai jadwal. Kalau revisi, Almira gercep banget dari awal udah bikin target kapan baliknya kapan. Nah, ini menurut gue juga mungkin jadi entah entah mungkin kalau Almira juga ada di lingkup pekerjaan yang juga ketat gitu ya. Tapi menurut gue taat deadline itu sesuatu yang berharga banget sih teman-teman. Itu habit yang harus lo bentuk dari awal gitu, karena editor juga akan memperhatikan itu, dan orang-orang yang berurusan sama lo juga sekedar balas-balasan email juga. Kalau lo janji mau balas email tapi lo nggak balas, hal-hal kayak gitu akan mempengaruhi persepsi orang tentang profesionalisme lo ke depan menurut gue. Jadi jangan remehkan. Kayak tadi aja salah satu yang di note sama editornya Almira adalah Almira tuh sangat disiplin soal janji revisi, deadline-nya selalu tepat waktu. Bagus, 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 bagus. Udah disiplin aja tuh prosesnya setahun loh sama Gramedia. Setahun ya, Tahun udah luar disiplin. biasa. Tiap minggu gue pasti submit revisi, setahun prosesnya. Oke, mungkin sebelum gue kasih pertanyaan terakhir dari gue, Al, ada wrap up soal Wattpad, ada yang belum dibahas nggak? Anything about the Wattpad yang lo masih mau tambahin kalau ada sebelum gue kasih pertanyaan terakhir? Sebenarnya kalau Wattpad, banyak yang begitu dapat tawaran penerbit itu ngerasa kayak, wah kok novelnya dirubahnya jadi banyak. Terus akhirnya banyak yang akhirnya self publishing karena ngerasa nggak terima itu harus direvisi I oleh see. editor. Nah, menurut gue jiwa-jiwa seperti itu juga harus dikurang-kurangin. Meskipun banyak pembacanya di Wattpad, banyak yang bilang kita bagus, sebenarnya itu adalah standar yang personal, bukan masuk I standar. Maksudnya see. bukan gue mengpraise penerbit ya, tapi itu menurut gue untuk bisa masuk ke Menurut gue kalau kita ada di sebuah lingkungan media sosial, platform seperti Wattpad gitu, terus sudah terbiasa mendapatkan pujian, apresiasi dari orang, kita udah merasa bahwa karya kita udah bagus gitu kan. Yang nggak gampang untuk tiba-tiba ketemu orang baru yang lo siapa, tiba-tiba lo kritik-kritik punya gue, minta-minta ganti jalan cerita segala macam. Padahal orang itu adalah orang yang jauh lebih berpengalaman di industri yang mau kita gelutin. Jadi itu masukannya bagus banget. Oh, it's very good, it's very good, it's very insightful. Kalau nggak ada di posisi lo, gue nggak ada di posisi
Enggak lah, semua orang juga kan kemarin kata di Lestari juga bilang nulis itu proses, lo nggak pernah akan bisa jago gitu, lo nggak akan pernah bisa jago nulis sampai selama lamanya. Karena gue Oke, ketemu gaya nulis juga 9 tahun kemudian. oke. Jadi sabar ya teman-teman yang masih berusaha kayak mencari stylenya kayak gimana, memang itu butuh waktu. Thank you very much Almira, banyak buat masukan-masukannya, cerita-ceritanya soal berkarya melalui Wattpad. Semoga teman-teman yang pengen mengikuti jejak lo bisa banyak mendapatkan wawasan. Gua rasa sih ini punya banyak manfaat buat calon-calon penulis yang mau mencoba berkarya di Wattpad. Sukses buat next project. Sampai ketemu di kesempatan lain. Almira, thank you very much ya. Bye. Gue yang makasih. Dadah. Dah.